Tentang teroris ISIS dilatih dan didanai oleh CIA, itu bukan kata saya. Saya selalu bicara dengan fakta dan data yang kredibel, bukan asal ngecap. Kita dengar pernyataan 3 orang presiden negeri adik kuasa. Presiden Obama, Presiden Putin, dan Presiden Trump. Kita mulai dari Presiden Obama yang mengatakan bahwa CIA melatih tentara ISIL alias ISIS. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Obama itu bukan salah ngomong atau keceplosan, nggak ada ralat setelah itu. Kalau kita perhatikan gestur tubuh pengawalnya ketika Obama bilang percepat pelatihan tentara ISIS, nggak ada gestur penolakan, kaget, atau protes. Karena memang ucapan Obama itu benar. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Hal ini juga terkonfirmasi dengan berita di New York Times. Dulu disebutnya perang rahasia CIA di Syria. Bahkan disebut anggarannya $1 miliar atau sekitar 14 triliun rupiah buat latih tentara ISIS, beli peralatan militer dan lain-lain dengan alasan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Assad di Syria. Waktu Obama pidato itu, ISIS belum dicap sebagai teroris global. Jadi dia nyantai aja nyebut percepat pelatihan tentara ISIL. Yang paling clear adalah pernyataan Presiden Putin. Ia menjelaskan secara detail bagaimana modus CIA menciptakan teroris ISIS. Rekaman videonya ada. Putin bicara dalam bahasa Rusia, tapi ada terjemahan otomatis dalam bahasa Inggris. Silakan search sendiri video aslinya. Untuk mempersingkat pembahasan, saya sampaikan ikhtisarnya saja. CIA mempersenjatai ISIS untuk menjatuhkan pemerintahan Syria yang dipimpin oleh Presiden Assad. CIA merekrut tentara-tentara bayaran yang kemudian disuruh ngaku sebagai tentara ISIS. Yang namanya tentara bayaran itu ikut pihak mana saja yang bayar lebih besar. Putin bahkan tahu berapa anggaran buat tentara bayaran ISIS. Jadi modusnya CIA hire tentara bayaran, pasok senjata dan mobil-mobil Toyota buat ISIS. Modal senjata dan mobil-mobil itu digunakan untuk menjarah ladang-ladang minyak di Irak dan Syria, kemudian menjual minyak jarahan itu pada sekutu. Ini adalah modus pendanaan teroris gaya baru. Mendanai teroris bukannya hilang duit, malah dapat untung dari penjualan minyak yang dijarah oleh teroris ISIS. Dan lucunya, nggak ada sanksi internasional buat negara-negara penadah minyak jarahan ISIS itu. Ini adalah konspirasi tingkat dewa. CIA kemudian sengaja mengebom ladang-ladang minyak yang dijarah oleh ISIS sambil diam-diam salurkan dana tambahan buat rekrut tentara-tentara baru, sehingga makin banyak rakyat yang ikut bergabung dengan ISIS. Karena duit. Selanjutnya adalah pernyataan dari presiden yang ketiga, Donald Trump. Sebelumnya kita kilas balik sebentar pernyataan dari Mensesnek Hillary Clinton dan Presiden Obama agar nyambung dengan pernyataan Presiden Trump. The people we are fighting today, we funded. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Hal lain yang sangat mengejutkan adalah Pentagon bayar konsultan public relations dari Inggris $500 juta untuk bikin video-video propaganda palsu Al-Qaeda. Ini adalah taktik buat nakut-nakutin rakyat supaya anggaran perang dan terorisme makin besar. Apalagi di zaman medsos ini, bikin video palsu disebar sendiri oleh rakyat. Makin sukseslah propaganda ketakutan. Kesimpulannya, Hizbullah, Mujahidin, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, semua itu adalah bahaya yang nyata. Mereka memang dilatih dan didanai oleh CIA untuk membuat kerusakan di dunia. Terorisme di Indonesia juga nyata. Terorisme harus dibasmi.